Assalamualaikum, Bu Arpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Arpa. Oke, Assalamualaikum, Pak Maskur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bu Arpa? Bu Arpa mana? Assalamualaikum Bu Arpa. Bu Arpa. Assalamualaikum Bu Arpa. Mana Bu Arpa ini? Mana Bu Arpa? Coba ditelepon dulu Bu Arpa. Halo Bu Arpa. Mana Bu Arpa? Halo. Masuk Ibu. Di ruang utama, di ruang meeting. Masuk kembali di Bu, yang tadi masuk kembali. Itu tadi yang pertama. Masuk kembali yang pertama. Iya. Mana Bu Arpa ini? Mana Bu Arpa? Hadir, dari tadi nggak hadir. Oh iya. Oke. Baik, kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini, pada malam ini kita akan melakukan praktek coaching. Yang pertama, kasus pertama itu yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Syarifuddin. Kemudian coach adalah Pak Maskur. Kemudian pengamat adalah Ibu Arpa. Nah, kemudian untuk kasus 2 yang menjadi coach adalah Ibu Arpa Amir, kemudian coach Syarifuddin, kemudian pengamat Pak Maskur. Nah, kemudian untuk kasus ketiga yang bertindak sebagai coach adalah Pak Maskur, kemudian coach adalah Ibu Arpa Amir, dan pengamat adalah Pak Syarifuddin. Oke, kita mulai dari kasus pertama, yaitu coach-nya adalah Syarifuddin, kemudian coach Pak Maskur, dan pengamat Ibu Arpa Amir. Kita mulai ya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum Nanda. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, apa kabarnya kamu hari ini? Baik Pak. Baik, oke. Baik,
Bapak memanggilmu kemari karena ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu. Kamu tidak sedang memiliki kepentingan lain kan, Nanda? Oh, tidak ada, Pak. Oh iya. Simpan dulu. Itu mari duduk di sini dekat Bapak. Oh, baik, Atau- Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Bapak. Oh ya, kali ini kita akan ngobrol. Mungkin sedikit agak lama. Kamu nggak apa-apa? Iya, Pak. Saya nggak apa-apa. Nah, Bapak perhatikan di kelas, setiap kamu mengerjakan tugas kelompok, kamu selalu mengerjakan tugas sendiri. Kamu tidak bekerja sama dengan kelompokmu. Kenapa, Nak? Iya, Pak. Saya memang ingin sekali membicarakan masalah ini. Saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah saya ini, Pak. Terima kasih, Bapak, sudah perhatian dengan saya. Iya, Nanda. Jadi, apa nih yang bisa Bapak bantu, Nak? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita kali ini? Oh, begini, Pak. Saya ingin dapat solusi dari masalah saya ini, Pak. Oh, iya, iya. Iya, terus ada lagi? Kemudian saya itu bingung, Pak. Kenapa sih saya begini? Saya ingin tahu apa penyebabnya, Pak. Nah, coba kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa begini, Pak. Tidak nyaman sekali di kelas ketika ada tugas kelompok. Tugas apa dan apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas kalau ada tugas kelompok? Saya itu, Pak, susah kalau harus bersama teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok, Pak. Oh, maksud kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok, begitu ya? Iya, Pak. Saya sendiri sudah berusaha keras untuk dapat bergabung dengan teman agar dapat mengerjakan tugas kelompok. Tapi teman-teman tidak bisa menerima saya dalam mengerjakan tugas kelompok, Pak. Oke, sekarang jelaskan ke Bapak kenapa teman-temanmu tidak bisa menerima kamu dalam tugas kelompok. Saya orangnya itu, Pak, agak tertutup, tidak bisa bergaul dengan teman. Jadi kalau saya bekerja sama dengan teman, agak susah, Pak. Saya tidak bisa. Oke, Bapak mau tahu apa yang sudah kamu lakukan agar kau bisa diterima dan bisa bergabung dengan temanmu mengerjakan tugas kelompok. Begini, Pak, saya sudah berusaha untuk bergabung dengan teman waktu istirahat dan ketika bermain, Pak. Lalu bagaimana dengan teman-temanmu ketika kamu bergabung dengan mereka? Apa mereka juga tidak bisa menerima kamu? Ya, teman-teman tidak bisa menerima saya, Pak, untuk bergabung bermain bersama mereka. Bagaimana dengan temanmu yang lain? Apa mereka juga tidak bisa menerima kamu? Teman yang lain juga begitu, Pak, tidak bisa menerima saya, Pak. Kalau boleh Bapak coba simpulkan, kamu kurang nyaman dalam mengerjakan tugas kelompok dengan teman sekelas karena temanmu tidak bisa menerima kamu karena kamu orangnya tertutup dan juga bisa bergaul, begitu? Iya, Pak, betul sekali. Kalau boleh Bapak tahu, di kelas kamu punya teman akrab atau teman dekat gitu, semacam soulmate yang bisa kamu ajak berteman dan ngobrol? Iya, Pak, saya punya teman di kelas yang lumayan agak dekat sih, Pak. Dia sering mengajak saya ngobrol ketika jam istirahat ataupun ketika bareng pulang sekolah, Pak. Oh. Coba kamu ingat lagi, adakah teman lainnya yang mau mengajakmu mengobrol ketika jam istirahat? Ada lagi, Bu. Ada lagi tuh, Pak, teman yang lain yang kadang ngobrol dengan saya. Nah, dari yang kamu sampaikan, tidak semua temanmu tidak bisa menerima kamu. Masih ada teman yang bisa kamu ajak bermain dan
mengobrol. Iya Pak, benar sekali. Ternyata masih ada teman yang mau mengajak saya bermain atau mengobrol. Sayanya saja yang kurang bisa bergaul karena terlalu tertutup, sehingga teman-teman enggan bermain dengan saya. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa sih yang kamu lakukan? Waduh, bagaimana ya Pak? Sebenarnya banyak yang ada di kepala saya, tapi saya malah bingung sendiri mau ngapain begitu. Coba deh kamu pikirkan lagi yang mana dalam benak kamu yang akan menjadi prioritas utama. Yang pertama-tama saya akan mengubah pemikiran saya Pak, bahwa tidak semua teman tidak dapat menerima saya. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba dan mengubah perilaku saya Pak, untuk dapat lebih terbuka lagi kepada teman-teman. Oh, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang tidak akan kamu lakukan di rumah selain mengubah mindset kamu dan mengubah perilaku tertutupmu? Saya sih mau Pak akan belajar cara bergaul. Nah, ini Bapak sangat tertarik ketika kamu mengatakan akan belajar cara bergaul. Nah, coba bisa jelaskan ke Bapak lebih jauh lagi? Begini Pak, saya akan belajar cara bergaul lewat buku yang akan saya beli di toko sebelah ya Pak, sekolah kita ini, dan mencari referensi baik itu di internet Pak maupun media sosial. Baiklah, dari diskusi kita kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya Pak, yang saya akan lakukan Pak, saya akan mengubah mindset saya dan mengubah perilaku tertutup saya ini. Selanjutnya saya akan belajar cara bergaul lewat buku maupun internet Pak. Bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Mulai hari ini Pak, saya akan selalu berpikir bahwa teman saya menerima saya, dan saya akan lebih terbuka dalam bergaul dengan siapa saja. Kira-kira nih, apa dan siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan menuliskan komitmen saya pada dinding kamar untuk mengingatkan saya akan komitmen saya, dan saya akan meminta bantuan kepada kakak saya dalam belajar bergaul. Kakak saya itu orangnya ramah loh Pak, dan memiliki banyak sekali teman. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Nanda. Insya Allah tetap semangat dalam menjalankan komitmen kamu. Jadi kamu harus ingat-ingat baik-baik ya komitmen kamu itu. Iya Pak, makasih banyak atas pencerahannya ya Pak. Oke, kita akhiri diskusi kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Arpa melakukan pengamatan, mengamati jalannya coaching pada kasus pertama ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dalam hal ini, di kasus pertama, saya bertindak sebagai pengamat. Dari kasus pertama yang saya amati, yaitu memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya, atau dengan alasan dia lebih memilih bekerja sendiri meski hasil yang sangat memuaskan. Dan menurut pengamatan saya pada praktek coach tadi dengan kuatnya itu sudah sangat bagus, karena dimulai dari seorang coach mencari tujuan tadi yang dilaksanakan sudah terlaksana, yakni dari coach dimulai dari menentukan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh sang murid. Kemudian langkah selanjutnya
menggali informasi dengan berbagai bentuk pertanyaan yang ditanyakan. Dalam hal ini contoh pertanyaan, misalnya tadi ada beberapa contoh bentuk pertanyaan, mulai dari pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan pertanyaan asertif. Selanjutnya, rencana aksi yang ingin dilakukan oleh coach tadi itu dengan mengumpulkan atau membuat kesimpulan permasalahan yang dihadapi oleh sang murid tadi, atau kemudian memberikan solusi penyelesaian permasalahan dengan memberikan kesempatan sang murid untuk memberikan ide-ide apa saja kira-kira atau kemungkinan yang bisa dilakukan oleh murid sendiri sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan bantuan coach tadi. Kemudian secara buat kesimpulan kepada murid tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Pada question tadi tentang langkah-langkah apa yang sudah disusun rencana-rencana. Nah, apa yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, salah satu rencana atau komitmen yaitu tentang merubah mindset coaching tadi, merubah mindset bahwa dia selama ini sang murid menganggap bahwa tidak ada teman atau orang yang ingin bekerja sama dengannya. Ternyata setelah menggali beberapa informasi itu terjadi kesalahpahaman atau beda menanggapi sikap temannya tadi. Nah, kemudian dari coachnya tadi memberikan pemahaman bagaimana berpikir terbuka dan menganggap bahwa masih banyak orang di luar teman-temannya yang bisa diajak kerjasama, dan tetap memberikan pemahaman bahwa kerjasama itu sangat perlu. Nah, dan akhirnya pemahaman tadi coaching terbuka bahwa dia harus memulai dari dirinya sendiri untuk menerima orang lain, membuka pemikirannya, dan yang paling penting bertanggung jawab atau berkomitmen untuk merubah diri yang dimulai dari dukungan keluarga, dalam hal ini saudara atau kakak. Demikian hasil pengamatan saya tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Barfa atas pengamatannya pada kasus pertama ini. Kemudian kita masuk kasus kedua, yaitu yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Arfa Amir. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Pak Syarifudin. Kemudian yang bertindak sebagai pengamat adalah Pak Maskur. Oke, silakan Ibu Arfa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini, Nak? Baik Ibu. Saya memberitahukan Ibu ingin memanggil Nak Syarifudin karena ada beberapa keluhan yang saya dengar dari seorang guru, atau bagaimana kira-kira Nak Syarifudin bisa menjelaskan secara langsung ke Ibu? Iya Bu. Bisa menjelaskan? Oh iya Bu, sebenarnya yang saya alami ini Bu, saya sendiri bingung Ibu. Kenapa? Karena selama ini pada masuk pelajaran tertentu selalu saya tidak nyaman Ibu. Akhirnya saya bingung bagaimana mengatasi masalah itu Bu. Selain kebingungan, kira-kira apalagi yang maksudnya selain bingung, ya, Bu, masih ada yang lain, Nak? Yang lain Bu, ya kalau saya tidak nyaman Bu, karena setiap kali masuk pelajaran guru tersebut selalu menyinggung masalah les privat, kemudian disangkut pautkan dengan
penilaian Ibu. Jadi biasanya saya tidak mendapatkan nilai yang bagus pada pelajaran itu. Kalau boleh Ibu tahu, Nasarib tidak ikut les privat, alasannya bisa diberikan tidak? Alasannya Bu, karena mungkin bisa. Orang tua saya tidak mampu Ibu. Oh, itu salah satu. Ya, iya Bu. Alasan yang lain ada? Alasan lainnya ada juga kesibukan membantu orang tua sehingga saya agak kurang bisa dapat untuk bergabung dengan teman-teman untuk mengadakan les privat, Ibu. Kira-kira Nasarib, kalau saya menyampaikan kepada guru yang bersangkutan tadi, apa saja kira-kira dari Nasarib untuk bisa mengubah atau bisa diikutkan, atau misalnya mungkin bisa di waktu privat, misalnya di sekolah bisa ditambahkan jamnya atau waktunya dengan guru tersebut. Ya sebenarnya Bu, saya sangat berterima kasih sekali Bu kalau misalnya disampaikan kepada guru bersangkutan, karena pernah saya mencoba Ibu untuk menyampaikan kepada guru tersebut, tapi kayaknya enggak bisa Bu kalau misalnya saya mau masuk ke dalam les privatnya. Itu tadi lantaran saya enggak bisa bayar karena orang tua saya enggak sanggup bayar itu Ibu. Ya, Ibu bisa mengerti dua alasan tadi. Yang pertama alasan bayar, yang kedua alasan waktu sore digunakan untuk kepentingan lain, membantu orang tua. Jadi misalnya kira-kira kalau guru tersebut memberikan solusi, misalnya seperti Bu tadi jelaskan, diberikan tugas tambahan di jam pelajaran mata pelajaran yang bersangkutan sebagai pengganti les privat. Nah, oh bisa Bu, bisa. Artinya saya berterima kasih sekali kalau saya dikasih kompensasi seperti itu Ibu. Artinya bisa setara dengan apa yang diadakan les privat oleh kepada teman-teman yang lain itu Bu. Ya, soalnya nanti selain itu tidak ada lagi, tidak, masih ada permasalahan yang lain. Cuma itu Bu, itu saja kurang nyamannya itu Bu, karena saya agak tidak nyaman kalau menyinggung masalah les privat di dalam kelas, apalagi kalau ditahu teman-teman yang lain itu Bu. Ya nanti kita usahakan bersama ya, kita nanti komunikasinya tiga komunikasi 3 orang kita bersama nak ya. Iya Bu. Nanti menjembatani. Jadi tidak ada masalah. Saya dengar-dengar ada juga masalah menganggap bahwa penilaian dari guru tersebut tidak cocok ya? Iya Bu, biasanya kalau ada ulangan Ibu, biasanya saya merasa bahwa pekerjaan saya bagus, cuma kenapa kok pada saat saya terima ulangan tersebut, saya merasa bahwa nilai saya kurang dibanding dengan teman-teman yang ikut les privatnya itu Bu. Ya, sudah pernah mencoba berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan? Nah, sudah Bu, tapi saya juga agak malu-malu Bu kalau misalnya saya sendiri ketemu dengan guru tersebut, karena ya boleh barangkali Bu kalau ada yang menemani saya untuk bisa mencoba menyampaikan kepada guru tersebut Ibu. Kira-kira dari Nasarib sendiri apa kira-kira yang bisa Nasarib lakukan, yang Ibu kita nanti bicara bertiga untuk disampaikan ke guru les privat tersebut, kira-kira apa yang Nasarib bisa lakukan selain yang tadi Ibu berikan solusi? Ya. Yang biasanya Ibu saya lakukan kalau saya tidak bisa diterima untuk les privat, saya berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain yang ikut. Saya minta filenya atau saya minta pelajarannya supaya saya bisa cerna juga Ibu, saya bisa pelajari juga di rumah. Itu yang biasa saya lakukan Ibu. Ya, oke Ibu mengerti ya. Itu salah satu langkah yang terbaik, yang meminta contoh modul-modul les privat yang telah dibagikan dari gurunya. Yaitu salah satunya. Kira-kira masih ada yang lain nak?
Misalnya mungkin menambahkan atau apa? Ya, cuma belajaran saja Ibu di rumah saja. Artinya saya menambahkan saja di rumah apa-apa yang telah dipelajari di sekolah dengan apa-apa yang telah disampaikan teman-teman lewat les privatnya itu, Bu. Atau begini, bisa mungkin kita bertiga Naya, kita bisa nanti modul yang telah dibagikan kepada teman-teman Nasarib, bisa Nasarib bawa pulang di rumah, nanti kerja di rumah, walaupun ada diberikan kesempatan nanti tambahan jam dari guru les privat, Nasarib menyetorkan atau memberikan Bu bahwa saya sudah mengerjakan. Kira-kira melakukan hal seperti itu. Iya Bu, iya Bu, bagus sekali Bu. Kalau ada seperti itu, artinya ada yang menemani saya untuk bisa berbincang-bincang dengan guru tersebut. Akhirnya saya juga dapat nilai yang bagus Bu. Jadi dari kesimpulan kita tadi Ibu dapat simpulkan ya, ada dua hal yang menjadi alasan Nasarib itu tidak ikut tadi les privat. Yang pertama karena keterbatasan dana dari orang tua ya, insya Allah mungkin bisa diusahakan. Kemudian yang kedua karena waktu Nasarib dibandingkan dengan teman-teman yang lain, Nasarib gunakan untuk membantu orang tua itu sangat luar biasa. Nah itu sama belajar meskipun tidak ikut di guru privat. Insya Allah nanti kita buat jadwal Naya, kita buat jadwal kapan guru privat les privatnya tadi ya. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tadi mudah-mudahan tadi bisa diterima oleh guru les privat Nasarib. Kemudian langkah-langkah tadi Nasarib yang sudah rencanakan, misalnya belajar di rumah, bisa diterima dengan baik oleh guru les privat Nasarib ya. Jadi Bu, kalau misalnya ya lanjut Ibu bertanya bisa? Iya Bu, bisa Bu, bisa Bu. Ya, kalau misalnya Nasarib sudah diberikan kesempatan untuk mengambil modul dibawa pulang ke rumah, langkah-langkah apa yang Nasarib itu tadi bisa tidak? Maksudnya seperti dengan teman Nasarib fokus. Nah. Oh ya itu Bu ya, kalau misalnya ada modul yang dibagikan sama saya Ibu, ya saya akan kupas, saya akan pelajari kembali modul itu, kemudian saya akan memanggil salah satu teman atau beberapa teman yang lain untuk bisa bekerja sama dalam kelompok. Siapa tahu karena mereka kan ikut les privatnya Bu, siapa tahu ada beberapa hal yang saya tidak ketahui, mereka ketahui. Nah disitulah yang bisa saya ambil langkah-langkah itu Bu, untuk bisa mengetahui modul itu Ibu. Ya itu salah satunya tadi ya, itu saya bisa mungkin saya kasih saran, kalau privat itu kan ada jadwalnya jadi misalnya pertemuannya 2 kali 1 minggu. Nah kira-kira Nasarib juga bisa tidak tetap fokus 2 kali 1 minggu diberikan tugas. Bisa Bu, bisa. Ya, itu yang harus, karena biasanya les privat itu ada jangka waktu terstruktur waktunya dengan tepat, harus selesai dimenyelesaikan harus tepat. Bisa Bisa Bu, bisa. Ya, bisa. Alhamdulillah ya. Demikian masih ada yang mau disampaikan Siapa tuh masih ada yang itu saja Ibu, supaya nilainya bagus itu saja. Oke, terima kasih banyak bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan rencana awal kita tadi, diskusi kita tadi hari ini Sarip bisa berjalan. Kemudian kita akan berbicara dengan guru les privatnya bertiga ya, tidak berdua ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Kita berdua sama-sama permasalahan Nasarib selesaikan dengan baik dan tidak ada lagi kecurigaan. Iya Bu. Oke, assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan patah semangat. Ya. Oke, baik. Silakan Pak Maskur untuk memberikan pengamatan pada kasus kedua ini. Silakan Pak. Terima kasih untuk Pak Saripudin sebagai host. Di sini pada kasus kedua terjadi komunikasi antara Ibu Arpa sebagai coach dan Pak Saripudin sebagai coachee. Nah, langkah-langkah dalam kasus kedua ini, yang pertama itu coach menyampaikan
tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi. Kemudian dalam proses mengidentifikasi di sini, coach telah mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mengeksplorasi mengapa atau alasan mengapa si coach ini tidak ikut les privat, dan memberikan dan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pada coach dalam memberikan keringanan atau kenapa dia tidak ikut les privat. Kemudian dalam hal rencana aksi, Ibu Arpa sebagai coach di sini telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menyampaikan solusi agar bisa les privat. Dan ada umpan balik yang diberikan sang coach terhadap rencana aksi coach dalam hal ini Pak Saripudin dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian sang coach di sini mempelajari solusi-solusi yang diberikan oleh si coach dalam hal ini Ibu Arpa. Nah, dalam masalah tanggung jawab, Ibu Arpa sebagai coach tadi telah memberikan pertanyaan-pertanyaan agar dan memberikan solusi agar untuk menemani berbincang-bincang dengan guru yang memberikan les privat tersebut. Kemudian si coach dalam hal ini Pak Saripudin diberikan kesempatan untuk membuat jadwal dengan guru les privat, dan karena tadi alasannya untuk bisa belajar di rumah. Alasan mengapa dia si coach dalam hal ini Pak Saripudin karena adanya keterbatasan orang tua, sehingga si coach mengambil modul di rumah dan mempelajari modul. Si coach tadi ini memanggil teman untuk bekerja sama, karena dalam les privat itu ada jadwal yang terstruktur katanya tadi si coach 2 kali seminggu untuk diberikan tugas. Jadi dalam hal ini ada umpan balik mengenai komitmen si coach dalam menjalankan rencana aksinya tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Maskur atas pengamatan yang diinginkan pada kasus kedua ini. Baiklah, kita melangkah ke kasus ketiga, yaitu yang bertindak sebagai coach adalah Pak Maskur, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Arpa Amir, kemudian yang bertindak sebagai pengamat adalah Pak Saripudin. Oke, silakan Pak Maskur untuk memulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik saja. Sepertinya Ibu kurang bersemangat. Apa yang sedang Ibu pikirkan ini? Saya harus mulai dari mana ya, Pak? Saya agak resah tadi ini dari sekolah ini, Pak. Oh, kenapa ya? Tadi, Pak, kan di sekolah saya habis supervisi, Bapak Kepala Sekolah didampingin Bapak Pengawas. Oh, begitu. Terus bagaimana hasil supervisi kemarin? Supervisinya, Pak, ya seperti itu. Saya masuk ke kelas dengan siswa dengan perangkat-perangkat yang saya bawa, tapi saya lupa membawa buku paket pelajaran, dan sepertinya ya. Terus apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Saya ingin menemukan atau bagaimana saya bisa keresahan saya selama sehari ini, Pak. Laporkan saya ke kepala sekolah atau bagaimana? Kemudian apakah ada yang lain dari keresahan Ibu itu? Ya, saya itu Pak, bagaimana cara menyelesaikan? Maaf Nanda, maaf Bu, putus-putus suaranya. Hujan. Oh iya. Kemudian coba ceritakan kepada saya Bu, keresahan yang sangat mengganggu Ibu terhadap supervisi tadi. Tadi kemarin. Setelah kemarin saya
sempat disupervisi, ada laporan bahwa kekurangan saya di dalam mengajar itu tidak membawa buku paket. Oh, mengapa hal itu menjadi keresahan bagi Ibu? Ya kan, itu menjadi catatan buat saya, Pak, menjadi catatan yang kurang berkenan atau dianggap minus. Mungkin pengawas tersinggung ya, Bu, ketika Ibu mengajar tanpa buku teks, ketika Ibu mengajar menggunakan sumber yang lain yang memang sudah sesuai dengan kurikulum, begitu ya, Bu? Iya, saya sempat ditegur, Pak. Kemudian disampaikan juga kepada sekolah. Dengan kata lain, pengawas tidak setuju kalau Ibu mengajar menggunakan sumber lain meskipun sudah sesuai dengan kurikulum, begitu ya, Bu? Iya, Pak. Saya kan setiap masuk di kelas itu saya membawa video-video yang sesuai dengan materi yang saya bawakan, Pak. Karena saya merasa kalau saya menampilkan video pembelajaran dengan media atau menggunakan LCD, anak-anak lebih semangat dibandingkan saya suruh membuka buku. Oh, begitu. Kemudian bisa Ibu menceritakan lebih terperinci mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sehingga Pak pengawas ini merasa keberatan. Iya, begini biasa kelas itu pelajaran pendahuluan kepada murid-murid. Kemudian sebagai langkah kegiatan inti atau memotivasi siswa, saya memberikan gambar bukan lewat buku paket yang saya bawa, tapi lewat video pembelajaran. Jadi saya tampilkan video pembelajaran LCD di kelas. Saya meminta anak-anak membuka. Tapi saya itu hari kebetulan tidak membawa buku, meskipun materi yang saya ajarkan sama dengan video yang saya tampilkan, Pak. Terus mungkin begini, Bu, mengapa Ibu mengajar dengan menggunakan media tersebut? Kenapa juga Ibu tidak mengajar pakai buku teks saja? Itu tadi salah satu alasan saya, Pak. Siswa pengalaman mengajar, siswa lebih menyukai gambar-gambar yang hidup, video. Mereka kan sudah buku, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Iya, itu menurut saya. Oh iya, kira-kira apakah selama Ibu selama ini pernah mengajar menggunakan buku teks? Atau memang cuma pakai media tanpa melihat buku teks? Pernah, Pak, awal-awal pembelajaran, tapi ini kan sudah masuk semester 2, jadi saya anggap anak-anak sudah bisa menerima kehadiran saya tanpa membawa buku teks. Kan dari tahun kemarin kita selalu buku teks itu yang sama. Terus bagaimana hasil yang dicapai siswa? Hasil yang dicapai di kelas mungkin siswa bersemangat, Pak, tapi setelah saya berpikir tadi, ada mungkin kesalahan yang terjadi kalau saya bandingkan siswa menggunakan buku paket atau tidak. Atau saya jadi kesimpulannya siswa lebih memahami pelajaran ketika Ibu menggunakan sumber lain, misalnya video pembelajaran. Betul begitu ya, Bu? Tapi itu menurut saya, Pak. Jadi saya bagaimana posisinya? Itu cuma menurut saya, Pak. Saya salah bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Jika memang Ibu sudah mengetahui tipe belajar seperti itu pada siswa, lalu apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya nanti itu tadi saya akan mencoba atau bukan mencoba, saya di pertemuan berikutnya membawa buku siswa yang menjadi pegangan. Itu kan sebenarnya wajib, Pak. Saya akan membawa dan juga membawa buku referensi yang lain, ya. Setelah di pertemuan berikutnya, Pak, ya. Oh, begitu ya, Bu. Lantas bagaimana kira-kira dengan Pak pengawas ini? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Itu tadi, Pak, yang menjadi keresahan kita. Kita bisa berunding kembali dengan Pak Kepala Sekolah, menghadirkan kembali Pak Pengawas atas kesempatan saya. Ya, saya salut dengan mendengar rencana Ibu. Terus, apa rencana Ibu yang berkaitan dengan Kepala Sekolah nantinya? Itu tadi saya akan memperbaiki
apakah Ibu akan meyakinkan kepala sekolah bahwa belajar itu bukan hanya dari buku teks saja, atau tidak seperti dengan yang ada di buku tesis yang merasa asing dengan materinya, atau bagaimana ya, Bu? Iya, insya Allah. Ya, iya Pak, itu saya minta dari rekan-rekan guru, mudah-mudahan nanti ada kesempatan diberikan kita bertemu kembali dengan pengawas Pak Di. Ya, jadi saya akan sampaikan. Ya. Nanti kita sama-sama menghadap kepala sekolah bagaimana solusi yang terbaik agar Ibu tidak mendapat lagi teguran dari Pak Pengawas. Karena kenapa? Di sini dalam hal ini akan melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Jadi ketika ada seorang guru yang tidak mengharapkan seperti Pak Pengawas, ataukah ada kritikan maupun yang lainnya, itu kita harus menerima, kemudian kita memperbaiki diri, ya seperti itu. Terus kemudian rencana yang Ibu lakukan untuk mengembangkan sumber belajar tadi itu bagaimana lagi? Ketika Ibu nanti sumber belajar tadi tentunya Pak, saya membawa paket buku wajib, buku pegangan yang seperti yang diharapkan Pak Pengawas. Selain buku wajib, ada buku relevan nanti yang bisa saya bahas. Mungkin baiknya seperti ini, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa juga membawa buku teks, kemudian Ibu memvariasikan metode pembelajarannya Ibu dengan video pembelajaran di kelas, sehingga tidak ada lagi cekcok antara Pak Pengawas dan tidak tersinggung lagi, Bu. Jadi terus pertanyaan ini dari diskusi kita ini, bisa Ibu menceritakan kembali langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama kan mudah-mudahan mengubah metode mengajar saya yang selama ini hanya berpatokan pada video dan media 3 dimensi. Saya akan membawa buku paket, buku rujukan, dan referensi yang lain sebagai perbandingan kepada murid, Pak. Kemudian langkah yang kedua, mungkin di jembatan nanti Pak Di kita adakan dengan senang hati mendampingi. Dengan senang hati mendampingi, Bu. Ini demi kebaikan kita bersama, ya. Karena terima kasih banyak Pak Di. Saya memposisikan diri, misalnya saya dalam posisi Ibu bagaimana, jadi kita saling sharing. Terima kasih banyak ya. Seperti tadi. Bagus sekali. Bagus. Ya, bagus sekali. Saya suka dengan apa yang Ibu capai dalam diskusi ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Insya Allah pertemuan berikutnya atau program-program bulan berikutnya ya tadi itu salah satunya gerakan membaca buku atau membaca buku lebih beberapa referensi Pak. Insya Allah saya akan menerapkan itu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tadi? Yang akan membantu nanti? Ya, kita. Saya sendiri ya, mempercayakan kepada saya juga ya. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Saya yakin Ibu mampu melakukannya. Ibu sudah mengidentifikasi masalah dengan sebaik mungkin. Kan Pak Di, bukunya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga ada solusi yang terbaik. Saya terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja memberikan pengamatan pada kasus ketiga ini. Yang pertama, dari apa yang disampaikan oleh KOS pada pertemuannya itu sudah menyampaikan tujuan dari coaching yang dimaksud, yakni pada saat Sang Koci atau Ibu Arpa Amir mengalami masalah tentang laporan pengawas terhadap kepala sekolah mengenai pembelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi
pada saat coach ini sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, di mana pada saat coach menyampaikan masalahnya, coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Karena yang dilihat adalah bahwa coach ini mengalami atau murung pada saat menghadapi masalah pada saat kepala sekolah memanggil. Itu. Kemudian mengenai rencana aksi yang diberikan, coach juga memberikan solusi terhadap rencana yang akan dilakukan oleh seorang coach pada saat itu, yakni bahwa coach menyampaikan kepada coach untuk merencanakan supaya dia mempelajari tes-tes yang ada yang dianjurkan oleh pengawas, kemudian mengganti metode pembelajarannya pada saat dia menggunakan media, misalnya media visual, kemudian menggantinya dengan buku-buku teks yang ada dan referensi-referensi yang ada. Kemudian coach juga sudah menyampaikan komitmennya, coach menyampaikan komitmennya terhadap apa yang akan dilakukan, di mana sang coach ini akan berkomitmen untuk menemui kepala sekolah bersama dengan guru yang dimaksud, yaitu adalah seorang coach sendiri, untuk menemui kepala sekolah membahas tentang apa yang telah menjadi permasalahan pada coach. Sehingga pada saat melakukan komitmen ini, pada saat melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, saling berkomunikasi dan pengawas yang akhirnya akan menimbulkan sikap positif terhadap beberapa orang di dalamnya, termasuk pengawas, kepala sekolah, kemudian guru yang bersangkutan, dan coach sendiri. Kemudian yang diajak adalah untuk melakukan komitmen ini adalah coach sendiri, untuk diajak untuk menemani seorang coach dalam melakukan pertemuan ini, sehingga tercapailah kesepakatan bersama. Itulah pengamatan saya tentang kasus ketiga ini. Mudah-mudahan teman-teman pada saat kita melakukan coaching, mulai dari kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, sehingga kita bisa melaksanakan coaching di sekolah. Saya kira itu yang menjadi tugas kita bersama. Saya akhiri uraian ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelompoknya Ya, silakan sudah. Ya. Itu kok baru berapa menit itu? 30 tambah 20. 50 menit. 50 menit. Baru 50 menit. Berapa menit? Cepat Bunda ya. Yang pertama kayaknya singkat, terlalu singkat. Nah, jadi Bunda. Tentunya itu rekamannya udah dimatiin belum? Sudah direkam Bunda. Cerita sama saya. Oh enggak, maksudnya saya masuk ini kerekam enggak? Terekam Bunda. Oh, maaf. Bisa dipotong Bunda sebentar. Oh, oke, dipotong. Ya wes. Nanti dipotong. Bisa dipotong videonya Bunda. Kayaknya yang pertama itu kurang lebar, kurang panjang lebar. Oh iya benar. Kasusnya yang pertama. Saya tadi mungkin kurang dipanjangkan ya. Oh iya Mbak, iya Pak. Saya sebenarnya agak panjang Bunda, itu kasus pertama tadi. Agak panjang juga. Jadi saya harap kurang. Baru berapa menit? Yang pertama berapa menit? Belajar yang kasus pertama. Agak lama-lama Bunda, saya rasa tadi kasus pertama. Lama Bunda. Lama? Iya Bunda. Oh ya, tadi sudah. waktu kasus pertama Bunda belum hadir di kasus pertama tadi. Oh iya. Pas ada telepon yang masuk iya, tadi Bunda. Oke, terima kasih. Nanti kita ke main room lagi. Oh iya. Setengah ini ya. 8:30.
Jadi langsung di ini di live Bunda di Iya Pak. di ruang ini Iya. Bunda. Ini sekarang mau Kirim ke saya, nanti dipotong-potong sendiri ya. Iya Bunda. Yang belum dipotong ke saya dulu. Nggak apa-apa. Iya Bunda. Ya. Oh iya ya. Saya ke ini, ke main room ya, ke main room. Iya Bunda. Ya, Bunda. Oi. Tidak sesuai. Ya. Tahu. Bu Arpa mungkin tidak buka tadi, anu. Ada saya kirimkan tadi itu Barpa. Iya. Ada saya kirimkan tadi itu waktu itu percakapan kasus kedua. Kayaknya di kasus ketiga juga ya. Iya. Pak Mas Pur ya? Iya. Mungkin tidak buka. Barangkali karena Ke main room saja. sempat barangkali. Iya. Sebenarnya agak panjang. Iya, panjang. Oke, dipotong mungkin. Oke, nanti saya ya. Nanti insya Allah besok barangkali potong-potong. Ya, Google Drive Potong-potong saja. videonya baru saya kirimkan lewat WA. Google Drive Ya. saja bagus. Oh iya. Kalau di WA enggak muat nanti kalau Siap. di Google Drive saja Pasar Puding. Oh iya, oke. Oke, di live ya. Oke. Oke. Kasih.